ruangan ini maupun saudara yang mengikuti ibadah pagi ini di rumah saudara masing-masing. Saudara sekalian, selama berbulan-bulan kita berdoa kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan agar pandemi ini boleh mereda bahkan hilang. Dan di dalam beberapa waktu terakhir ini kita telah melihat kebaikan Tuhan mendengar doa kita, sehingga negara kita sudah mereda dan berangsur-angsur menjadi lebih baik meskipun pandemi ini belum berakhir sepenuhnya. Oleh sebab itu izinkan saya tetap berkhotbah menggunakan masker, seperti saudara juga tetap memakai masker. Saudara, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi ini kami bersyukur kembali karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mendengar akan doa kami, sehingga kami hari ini boleh berkumpul kembali Tuhan di rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama. Bapa, kami mau menyerahkan kebaktian kedua ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan berkhotbah, pimpin kami yang akan mendengar. Berikan kami telinga yang tajam untuk mengerti firman-Mu. Berikan kepada kami akal budi untuk mampu mencerna kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memimpin penyampaian firman dari awal hingga akhirnya. Dan segala kemuliaan boleh kami kembalikan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca dua bagian firman Tuhan yang sebenarnya bercerita tentang hal yang sama, tetapi saling melengkapi. Pertama, kita akan membuka Matius pasal 12, ayat yang ke-31 dan 32. Injil Matius pasal ke-12, ayat 31 hingga ayat ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Lalu saudara, kita akan membuka Injil Markus pasal ketiga ayat yang ke-28. Markus pasal 3 ayat ke-28 sampai ayat yang ke-30. Markus 3 ayat ke-28 berbunyi seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan mengkhotbahkan satu tema khotbah yang berjudul Unpardonable Sin, dosa yang tidak terampuni. Di dalam banyak pengamatan saya, sekarang gereja sudah jarang sekali mau mengkhotbahkan tentang dosa, jarang sekali mau mengkhotbahkan tentang penghakiman dan penghukuman Allah. Tetapi kita lebih suka mendengar dan berkhotbah hal-hal yang dimana itu menyenangkan hati kita. Maka khotbah hari ini mungkin tidak akan menyenangkan hati saudara, tetapi saya harus mengkhotbahkan ini karena inilah firman Tuhan bagi kita. Saudara, di dalam Alkitab kita, dosa ada sesuatu yang menjadi inti berita di dalam Alkitab kita. Karena berdosa manusia, Kristus harus datang ke dalam dunia untuk membereskan dosa yang kita lakukan. Maka saudara, salah satu topik di dalam Alkitab yang tidak boleh kita lupakan adalah tentang dosa itu sendiri. Maka kita harus ingat saudara, apa sih dosa itu? Kenapa dosa diulang-ulang terus di dalam Alkitab? Saudara, dosa di dalam Alkitab memakai beberapa istilah, dan istilah yang paling populer itu adalah hamartia. Hamartia artinya tidak tepat sasaran. Hamartia artinya luput dari target. Hamartia artinya kita tidak mencapai standar
yang Allah tetapkan bagi kita. Saudara, inilah definisi dosa. Jadi dosa itu bukan mencuri. Mencuri itu hanya manifestasi dosa. Membunuh itu bukan definisi dosa, tetapi itu adalah manifestasi dari dosa. Dosa secara esensi berarti kita tidak mencapai standar yang Allah tetapkan di dalam hidup kita. Itulah dosa. Kita meleset daripada target yang Allah tetapkan. Itulah dosa. Saudara-saudara, Alkitab mencatat ada dosa-dosa yang demikian serius dituliskan di dalam Alkitab kita. Menjadi peringatan bagi kita, menjadi teguran bagi kita, dan sekaligus menjadi sesuatu yang mengagetkan di dalam hidup kita. Saudara, tetapi di dalam dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia, selalu di situ muncul apa yang kita sebut dengan pengampunan Tuhan kepada orang berdosa. Bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sering memberontak kepada Tuhan, dan setelah mereka pecah menjadi Israel dan Yehuda, kedua bangsa ini tetap menjadi bangsa yang suka menyembah berhala kepada Tuhan. Memberontak kepada Allah, lebih suka berzina secara rohani dengan menyembah berhala, sehingga Tuhan hukum Israel dan Yehuda ke dalam pembuangan di Babel dan di Asyur. Tetapi kita melihat di dalam kitab nabi-nabi, meskipun Tuhan menghukum mereka, tentu Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan Tuhan menjanjikan akan memanggil mereka keluar dari tanah pembuangan untuk kembali menjadi umatku. Saudara-saudara, ini adalah pengampunan yang Tuhan berikan kepada Yehuda. Kalau kita mengingat di dalam perjanjian baru juga tidak kalah, kita menemukan dosa-dosa yang dilakukan bahkan oleh murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu misalkan Petrus. Saudara, Petrus merupakan murid daripada Tuhan Yesus. Pernah melakukan dosa di mana dia menyangkal akan gurunya sendiri. Ini bukan dosa yang main-main, saudara. Di Indonesia ada legenda anak menyangkali mamanya. Itu adalah legenda malin kundang, lalu dikutuk jadi batu. Di dalam Alkitab ada dosa yang lebih mengerikan. Bukan sekedar anak menyangkali orang tua. Ini murid menyangkali gurunya sendiri, murid menyangkali Tuhannya sendiri. Saya tidak kenal dia, dia bukan guru saya. Ini Petrus. Saking ketakutan dari mulutnya muncul kalimat, sumpah saya tidak kenal dia. Saudara-saudara, tetapi Tuhan tetap mengasihi Petrus, bukan? Setelah dia bangkit dari kematian, Yesus cari kembali Petrus yang jadi nelayan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi kamu, gembalakanlah domba-dombaku. Kalimat pertanyaan itu diulang 3 kali oleh Tuhan Yesus. Petrus menjawab sama, ya Tuhan, aku mengasihi kamu, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti di situ ada pengampunan dari Kristus, meskipun Petrus pernah menyangkali Yesus. Dan kita ingat, di dalam perjanjian lama ada satu tokoh yang kita sudah ceritanya dengar sejak kecil, sejak sekolah minggu. Dia adalah Raja Daud. Saudara, Daud adalah orang yang hebat, yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Tetapi di dalam catatan hidup Daud, Daud pernah melakukan dosa yang begitu serius, yang begitu mengerikan. Dia ambil istri orang lain, lalu dia bunuh suaminya. Itulah Daud. Tetapi tadi kita sebelum ibadah, kita mendengar satu pujian Mazmur 51, di mana Mazmur itu dituliskan oleh Daud di dalam pertobatannya. Tuhan tetap mengampuni Daud, Tuhan tetap mengasihi Daud, Tuhan tetap tidak memperhitungkan lagi kesalahan Daud, sehingga Daud bisa menuliskan Mazmur 51. Saudara-saudara, bukan hanya Daud tokoh yang pernah Tuhan ampuni dosanya. Di dalam perjanjian baru ada satu orang yang begitu luar biasa. Dia adalah Rasul Paulus, seorang penganiaya jemaat Tuhan, seorang pembunuh, seorang yang begitu membenci akan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi Paulus, Tuhan memanggil Paulus, Tuhan memilih Paulus, dan Tuhan memakai Paulus menjadi alat dan rasulnya. Saudara-saudara lihat,
pengampunan demi pengampunan Tuhan berikan kepada orang berdosa. Bahkan sampai di dalam puncak daripada karya salib, Tuhan di atas kayu salib pun mendoakan orang yang menyalib dia. Kalimat pertama dari 7 perkataan salib adalah kalimat pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Forgiveness by forgiveness given by our God. Pengampunan demi pengampunan Tuhan berikan kepada kita orang berdosa. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, di dalam Alkitab ada satu dosa yang Tuhan sendiri tidak bisa ampuni. Hari ini khotbah akan menjadi khotbah yang mengerikan bagi kita. Dosa apa itu yang Tuhan sendiri tidak bisa ampuni? Bukankah Dia adalah Allah yang maha kasih, maha pengampun dan maha penyayang? Saudara-saudara, inilah dosa yang kita sebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Inilah satu-satunya dosa yang dicatat di dalam Alkitab yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kau berzina, kau akan diampuni asal kau bertobat. Kau membunuh, engkau menjadi orang yang berdosa apapun di hadapan Tuhan. Jika engkau mau berpaling kepada Tuhan, selalu ada pengampunan dari Tuhan. Tetapi tidak dengan dosa ini. Saudara-saudara, dosa ini tidak pernah muncul di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru dosa ini hanya muncul di dalam ayat yang tadi kita baca. Dan hanya dikatakan oleh Tuhan Yesus. Paulus tak pernah sebut ini, Petrus tidak pernah sebut ini, hanya Tuhan Yesus yang pernah mengatakan ini. Barang siapa menghujat Roh Kudus, dia melakukan dosa yang kekal dan tidak ada lagi pengampunan bagi dia. Saudara-saudara, apa arti dari dosa menghujat Roh Kudus ini? Ini dosa yang sangat-sangat serius sekali di mata Tuhan, bahkan lebih serius dari dosa penyembahan berhala. Tafsiran umum, saudara, pandangan umum yang sering dilakukan orang memberikan pengertian ini, mentafsirkan ayat ini adalah dosa yang menolak Tuhan Yesus terus menerus sampai orang tersebut meninggal. Dia menolak Yesus, maka dia menghujat Roh Kudus. Saudara, tafsiran ini tafsiran yang salah. Saya ulangi ya, supaya saudara semua hari ini setelah mendengar khotbah, pemikiranmu tentang dosa yang tidak terampuni ini menjadi beres. Banyak hamba Tuhan khotbah ayat ini lalu mentafsirkan dosa menghujat Roh Kudus ada dosa yang menolak Tuhan Yesus. Diinjili ditolak, diinjili ditolak, tidak perlu sampai dia mati lalu dikatakan, nah ini orang menghujat Roh Kudus. Tidak. Saudara-saudara, dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang sangat spesifik sekali. Dosa ini berbeda dengan semua dosa yang tadi sudah saya sebutkan. Dosa ini bukan sekedar tidak percaya. Herman Bavinck, seorang teolog Reform Belanda, mengatakan di dalam tafsirannya, dosa ini bukan sekedar tidak percaya. Dosa ini bukan sekedar menolak Tuhan Yesus. Dosa ini bukan sekedar mendukakan Roh Kudus. Dosa ini bukan sekedar menyangkali keilahian Roh Kudus. Lalu apa dosa ini? Sehingga Tuhan Yesus sendiri ngomong, tidak mungkin orang ini akan mendapat pengampunan. Saudara, untuk mengerti arti daripada dosa menghujat Roh Kudus ini, kita harus kembali kepada Alkitab, di mana perkataan ini muncul, yaitu dalam Injil Matius pasal 12 dan Injil Markus pasal ketiga yang tadi kita baca. Saudara-saudara, di dalam dua Injil ini, kemunculan perkataan Tuhan Yesus ini di dalam konteks dia sedang mengusir setan. Tuhan Yesus sedang melakukan eksorsisme, pengusiran setan. Lalu orang-orang yang melihat itu ada yang terkaget-kaget, ada yang juga meragukan seperti orang Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi. Di dalam kitab Markus yang berespon dicatat adalah ahli Taurat, mengatakan orang ini dengan penghulu setan dia mengusir setan. Bahkan tadi kita baca di dalam ayat 30,
Ahli-ahli Taurat berpikir Tuhan Yesus sendiri sedang kerasukan roh jahat. Dan di dalam Injil Matius yang berespon bukan ahli Taurat, tetapi adalah orang Farisi yang berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, dia sedang mengusir setan. Ini konteksnya, saudara. Maka Tuhan Yesus mendengar perkataan mereka, lalu berespon, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara-saudara, sekarang sudah mulai jelas apa sih arti dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus bukan sekedar menolak Tuhan Yesus, tapi dosa menghujat Roh Kudus ini adalah menyamakan Roh Kudus itu dengan setan. Orang ini mengusir setan dengan kuasa setan. Orang ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tuhan Yesus dianggap seperti dukun dan memakai kuasa setan untuk mengusir setan. Itulah dosa menghujat Roh Kudus. Herman Bavinck kembali mengatakan, its character is no longer human but demonic. Sifat dari dosa ini bukan sekedar muncul dari karakter manusia, tetapi dosa ini sudah bersifat demonik. Demon, kuasa iblis sedang menunggangi seseorang untuk mengucapkan kalimat yang menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun, Tuhan Yesus juga pernah dituduh menghujat Allah. Salah satunya muncul di dalam Matius 9 ayat ketiga, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, lalu Tuhan Yesus mengampuni dosa orang lumpuh tersebut. Jangan berbuat dosa lagi. Lalu saudara, orang yang mendengar atau melihat Tuhan Yesus mengampuni dosa orang tersebut, menuduh Tuhan Yesus sedang menghujat Allah. Jadi bagi orang Yahudi, orang yang menghujat Allah itu adalah orang yang mengklaim atau melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tidak ada orang Yahudi berani mengampuni dosa, saudara. Sebab yang boleh mengampuni dosa itu ada Allah. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus mengampuni dosa ini, mereka berkatakan, Tuhan Yesus, orang ini sedang menghujat Allah. Tetapi hari ini kita melihat, saudara, hal yang terbalik. Tuhan Yesus sendiri juga pernah menuduh di dalam ayat yang kita baca, mengklaim bahwa merekalah yang menghujat Roh Kudus. Bedanya di mana? Orang Yahudi menuduh Tuhan Yesus ketika melakukan pekerjaan Allah dianggap menghujat Allah. Tetapi bagi Tuhan Yesus, menghujat Allah ketika manusia merendahkan Allah, bahkan disamakan dengan iblis itu sendiri. Jadi sekarang kita mulai mengerti, oh ini loh artinya dosa menghujat Roh Kudus. Menyamakan Roh Kudus itu dengan setan. Menyamakan Allah itu dengan iblis. Ini dosa yang tidak main-main. Itulah sebabnya ini disebut sebagai the one and the only, the unpardonable sin. Satu-satunya di dalam Alkitab, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Saudara-saudara, di dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 16, Yohanes mengatakan satu kalimat yang menarik. Kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ini ayat yang sangat sulit sekali kita mengerti. Ayat yang sangat kontroversial yang mungkin jarang dikhotbahkan. Kita seringkali dengar khotbah kan, oh kalau ada orang salah kepadamu berbuat dosa, kau harus mendoakan dia. Betul. Kalau ada orang membenci kamu, kamu harus mengingat dia dalam doa supaya dia bertobat. Betul. Tapi saudara jangan lupa, ada satu ayat
Yohanes ngomong, kalau orang itu berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, doakan dia supaya dia mendapat pengampunan dari Tuhan, supaya dia bertobat kembali kepada Allah. Tapi kalau dia melakukan dosa yang mendatangkan maut, tentang hal itu kukatakan, kau enggak harus doakan dia. Ini mungkin kalimat baru pertama kali kau dengar dari mulut seorang hamba Tuhan. Ini bukan perkataan saya, ini firman Tuhan. Lalu apa dosa yang mendatangkan maut yang dikatakan oleh Yohanes di sini? Dan pentafsir-pentafsir Alkitab semuanya setuju. Ini kembali kepada perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 12 dan Markus pasal ketiga. Dosa menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dosa ini ada dosa yang sangat serius sekali. Sehingga Tuhan Yesus berkata, ini dosa yang kekal, tidak ada pengampunan di dunia ini maupun di dunia yang kekal. Saudara, mengapakah dosa ini tidak bisa diampuni? Apa Tuhan tidak kurang kuasa? Apakah Tuhan kurang kasih? Apakah Tuhan kurang penyabar? Apakah Tuhan kurang penyayang? Sehingga dia menyisakan satu dosa di mana dia tidak mau mengampuni kita yang melakukan. Maka kita harus mengerti hari ini semua harus beres. Apa itu prinsip pengampunan? Apa itu dosa? Kita semua harus jelas supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang terus-menerus dibingungkan oleh pentafsiran-pentafsiran yang keliru. Hari ini saya akan menjelaskan saudara, di dalam Protestanisme, di dalam teologi reform, kita tidak mengenal yang namanya dosa besar dan dosa kecil seperti di dalam gereja Roma Katolik. Mortal sin and venial sin. Dosa besar dan dosa kecil. Tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab hanya membedakan dua macam dosa. Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Mas saudara-saudara, bagaimana kita mengukur degree of sin, tingkatan dosa, kalau kita sendiri menolak dosa besar dan dosa kecil? Saudara, Herman Bavinck di dalam bukunya memberikan kepada kita 4 kategori untuk menentukan degree of sin, tingkatan keseriusan, keparahan, kedalaman dari sebuah dosa yang dilakukan oleh seseorang. Saudara mau catat silakan. Kriteria pertama, Bavinck mengatakan, lihat intention, niat ada di dalam dirinya atau tidak. Ada orang berbuat dosa karena sudah ada niat, direncanakan, dipikirkan, disistematiskan. Tetapi ada orang melakukan dosa karena spontanitas. Saudara-saudara, Daud melakukan dosa. Kalau saudara lihat di situ ada tingkatan-tingkatan yang muncul di dalamnya. Saudara lihat Batsheba, mestinya dia bisa berhenti sampai di situ. Tapi muncul satu intention, evil intention, niat jahat, wanita itu harus jadi milik saya. Lalu dia rebut, dia jatuh dalam dosa perzinahan. Setelah itu dia rencanakan lagi bunuh suami dari Batsheba, yaitu Uria, supaya semua tidak terbongkar kejahatannya. Saudara-saudara, orang yang merencanakan dosa dan kejahatan itu pasti lebih parah daripada apa yang terjadi secara spontan. Nah, ini adalah hal pertama. Intention akan menentukan degree of sin. Kedua, Bavinck mengatakan the subject of sin. Dosa itu dilakukan kepada siapa? Kepada Allah atau kepada manusia? Saudara, jelas pemberontakan dan dosa kepada Allah pasti lebih serius daripada dosa dan pemberontakan kepada sesama manusia. Penyembahan berhala itu adalah satu dosa yang kita tujukan kepada Allah. Menghujat Roh Kudus, dosa yang kita tujukan kepada Allah. Ini dosa yang lebih serius daripada sekedar mencuri. Saya bukan mengatakan saudara boleh mencuri ya, tapi kita belajar hari ini mengukur degree of sin. Hal kedua ada subject of sin.
Ketiga, Bavinck mengatakan, the circumstances, situasi saat itu, apakah harus dan mengharuskan saya untuk berbuat dosa, atau mestinya saya bisa menghindar dari dosa. Saudara-saudara, orang yang membunuh orang lain dengan direncanakan, pikirkan, pelajari. Kebiasaannya apa tiap pagi? Pelajari. Ini kebiasaan sudah jadi pola, sehingga tahu ini titik lemah dia, tidak ada pengawal, bunuh. Dengan orang yang membunuh karena circumstances mengharuskan dia membunuh. Kalau rumahmu dimasuki maling, lalu mau bunuh istrimu, mau bunuh anakmu, lalu saudara diam, haleluya, jadilah kehendak Tuhan. Saudara orang gila. Saudara harus lawan dia. Bila perlu, between you or me will die. Kalau saudara harus membunuh dia, saudara tetap bersalah, saudara membunuh orang. Tapi ini satu dosa yang mengharuskan saudara berbuat itu. Karena circumstances, situasi mengharuskan saya berbuat itu. Di dalam zaman Perang Dunia Kedua, saudara sekalian, seorang wanita yang takut Tuhan, orang Belanda yang bernama Corrie ten Boom. Ini wanita sangat terkenal sekali, nanti saudara Google di internet saudara akan temukan. Saudara, Corrie ten Boom pernah menyembunyikan orang Yahudi yang dikejar-kejar Nazi mau dibunuh. Lari, akhirnya ketok-ketok pintu rumahnya. Tolong kami, tolong kami. Corrie ten Boom sembunyikan orang Yahudi di rumahnya. Tidak lama beberapa kemudian, orang Jerman Nazi ketok-ketok pintu rumah Corrie ten Boom. Lihat tidak, orang Yahudi barusan lewat jalan sini. Kalau saudara jadi dia ngomong, ada Pak di dalam, silakan dibunuh. Saudara orang gila. Corrie ten Boom di dalam circumstances mengharuskan dia berbohong. Tidak ada. Ini semua prinsip-prinsip etika ya. Saudara harus belajar dari orang Kristen yang bertumbuh, mengerti, membuat keputusan-keputusan di dalam dunia yang sulit ini. Kadang kita diperhadapkan kepada satu situasi, kita tidak bisa menghindar dari dosa. Rumahmu dirampok orang, kau harus membela keluargamu. Ada orang tidak bersalah mau dibunuh, kau harus lindungi dia. Maka ini kategori yang ketiga, circumstances akan menentukan the degree of sin. Yang keempat, saudara, Bavinck mengatakan dosa itu by thought or by action. Cuma dipikirkan atau dilakukan. Sama-sama berdosa, tetapi membedakan degree-nya. Yesus Kristus berkata, kalau engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh dia. Dosa saudara membenci orang. Tetapi dosa ini pasti beda kalau saudara sangat benci sama orang itu, bunuh dia. Ini menghasilkan degree of sin yang berbeda. Tuhan Yesus berkata, siapa memandang wanita dan menginginkannya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Berdosa. Tapi dosa ini pasti beda dengan orang yang berzina sungguhan seperti Daud. Maka di dalam 4 kategori ini, saudara, kita mengukur degree of sin dari dosa menghujat Roh Kudus ini. Saudara perhatikan, mengapa dosa ini tidak diampuni? Karena dosa ini, semua kategori ini semua positif. Intention ada, niat memang ingin menghujat Roh Kudus. Subject of sin ditujukan kepada Allah. Circumstances, melihat Yesus membuat mujizat, seharusnya kagum, bukan menghujat, tapi mereka menghujat. Dan keempat, dosa ini bukan hanya dipikirkan, tapi sudah diucapkan. By action, dilakukan untuk melawan Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya 4 kriteria ini semua terpenuhi oleh dosa menghujat Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, dosa ini tidak terampuni. Ini dosa yang paling mengerikan, melebihi penyaliban Tuhan Yesus. Mengapakah dosa ini tidak terampuni? Apakah ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus lebih istimewa dari Allah Bapa dan Allah Anak? Oh, Tuhan Yesus kok ngomong ya, kalau menghujat Roh Kudus tidak diampuni, berarti boleh dong saya menghujat Bapa dan Anak. Kan tidak dilarang. Saudara kalau mengerti ayat ini seperti demikian, saudara keliru lagi membaca Alkitab. Saudara-saudara, Donald Carson, seorang
Pentafsir Alkitab mengatakan dosa ini tidak akan pernah terampuni. Karena dosa ini dilakukan dengan satu kesadaran, satu niat, satu kesengajaan menyamakan Allah dengan iblis itu sendiri. Saudara, ini bukan sekedar menolak Tuhan Yesus, bukan sekedar mengeraskan hati menolak Tuhan Yesus. Dosa ini bahkan merendahkan Allah Roh Kudus, disamakan seperti iblis. Dosa ini dosa yang merendahkan Allah serendah-rendahnya. Dosa yang begitu menjijikkan di mata Tuhan. Maka saudara-saudara, jangan berpikir, oh kalau Tuhan Yesus ngomong seperti ini, berarti kita boleh menghujat Allah Bapa, boleh menghujat Allah Anak. Tidak. Sekarang saya akan memberikan satu penjelasan. Mengapa menghujat Roh Kudus sama dengan menghujat Bapa dan sama kita menghujat Allah Anak. Saudara-saudara, di dalam doktrin Tritunggal, satu doktrin yang menjadi fondasi gereja Tuhan sepanjang zaman, doktrin yang begitu penting ini, begitu banyak rahasia dan pengajaran-pengajaran penting. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada saudara untuk mengerti ayat ini dengan lebih tuntas lagi. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi dari Allah yang tidak bisa dipisahkan dari Bapa dan Anak. Maka saudara lihat bagaimana relasi di antara ketiga pribadi ini di dalam Allah Tritunggal. Bapa melahirkan Anak dari kekekalan. Mengapa pribadi kedua Yesus Kristus disebut Anak? Mengapa Anak memanggil pribadi pertama dengan sebutan Bapa? Saudara harus tahu akan hal ini. Ini bukan sekedar penulis Alkitab tulis-tulis kegangguran Bapak Anak, bukan. Ini begitu maknanya begitu dalam. Bapa disebut Bapa, Anak disebut Anak di dalam relasi Tritunggal. Sebab Bapa yang melahirkan Anak di dalam kekekalan. Ini disebut dengan eternal generation of the Son. Saudara, di dalam pengakuan iman Nisea, di situ dengan jelas dikatakan, siapakah Yesus Kristus? Dia adalah Allah dari Allah, terang dari segala terang, dilahirkan, bukan diciptakan. Kristus yang dipercaya saksi Yehova adalah Kristus ciptaan. Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab dan yang kita percayai bukan ciptaan, tapi dia dilahirkan oleh Bapa dari kekekalan. Saudara, prinsip dilahirkan jangan dimengerti seperti kita dilahirkan oleh orang tua. Ini terlalu misteri. Saudara harus terima ini yang katakan Alkitab, dilahirkan dari kekekalan. Maka Anak itu menjadi representasi Allah Bapa. Yesus Kristus berkata, siapa melihat aku, dia melihat Dia yang mengutus aku. Yesus Kristus datang menjadi representasi dari Allah Bapa. Lalu Roh Kudus di mana? Roh Kudus dicatat di dalam Alkitab keluar dari Allah Bapa dan Allah Anak. Ini disebut dengan spiration of the Holy Spirit. Roh Kudus tidak independen. Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak. Itulah sebabnya Roh Kudus menjadi representasi Bapa dan Anak. Beberapa hari yang lalu kita baru memperingati kenaikan Tuhan Yesus, bukan? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi dan aku akan mengutus Roh Kudus kepada engkau. Bapa dan aku akan mengutus roh kebenaran kepada engkau. Maka saudara, Roh Kudus adalah representasi dari Bapa dan Anak. Itulah sebabnya barang siapa menghujat Roh Kudus, sama saja dia menghujat Bapa dan Anak yang mengutus Roh Kudus. Paham? Ini semua kaitan-kaitan penting di dalam pengertian tentang Allah Tritunggal di dalam hidup kita. Saudara, seorang ambasador yang diutus oleh negara lain, lalu sampai tiba di negara tujuan, dia dihina, dia disiksa, bahkan mungkin dia dibunuh. Itu sama saja dia sedang menghina
negara yang mengutusnya. Betul kan? Ini prinsip yang berlaku di dalam poin kita hari ini. Jangan berpikir kalau kita menghujat Roh Kudus tidak diampuni, berarti boleh menghujat Bapak dan anak. Tidak. Menghujat Roh Kudus itu sudah include kita sedang menghujat Bapak dan anak. Itulah sebabnya saudara, John Owen, seorang tokoh Puritan yang besar, di dalam bukunya The Communion with Triune God mengatakan kalimat seperti ini. Maka dosa menghujat Roh Kudus adalah tidak terampunkan. Sebab Roh Kudus datang dan bertindak bukan atas namanya sendiri, melainkan dalam nama dan otoritas Bapa dan Anak, di mana Ia diutus mereka. Maka berdosa menghujat Roh Kudus adalah dosa melawan Allah Tritunggal. Saudara-saudara, inilah jawabannya. Jangan berpikir dosa ini cuma berlaku bagi Roh Kudus. Dosa ini adalah dosa menghujat Allah Tritunggal. Maka saudara lihat, Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 3:29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, karena dia telah berbuat dosa yang kekal. Dia tidak akan diampuni di dunia ini, kata Tuhan Yesus, maupun di dunia yang akan datang pun tidak ada pengampunan. Saudara, ini dosa yang mengerikan sekali. Maka hari ini kita diingatkan tentang realitas. Ada satu dosa di dalam Alkitab yang tidak bisa diampuni, bahkan oleh Allah sendiri. Nah, jangan main-main dengan dosa ini. Maka kita lihat sekarang, siapa yang bisa melakukan dosa ini? Siapa yang berpotensi melakukan dosa yang mengerikan ini? Saudara, ada dua pandangan yang menurut saya keliru di dalam mengerti dan mentafsirkan ayat yang sulit ini. Tafsiran pertama mengatakan dosa ini hanya bisa dilakukan oleh orang percaya. Saudara-saudara, banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan ayat ini dengan keliru. Dosa menghujat Yesus itu dilakukan oleh orang yang tidak percaya, unbelievers. Tapi dosa menghujat Roh Kudus itu dilakukan oleh orang yang percaya, orang Kristen. Maka dosa menghujat Tuhan Yesus diampuni karena yang melakukan adalah orang yang bukan percaya, bukan anak Tuhan. Tetapi dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni karena yang melakukan adalah orang percaya, anak Tuhan. Saudara, ini tafsiran yang saya katakan salah. Kenapa salah? Justru yang benar adalah yang terbalik. Orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, dia tidak mungkin akan melakukan dosa yang begitu mengerikan ini. Saudara-saudara, dosa ini justru hanya mungkin dilakukan oleh orang yang belum percaya. J.C. Ryle di dalam komentarnya mengatakan, saudara, tidak ada dosa yang tidak terampuni. Tetapi barang siapa yang hati nuraninya terganggu oleh dosa ini, kemungkinan besar orang ini tidak akan melakukan dosa menghujat Roh Kudus ini. Sebab orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang sudah born again, lahir baru, sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus, dia akan ngeri dengan dosa ini. Dan Roh Kudus itu akan memateraikan hati dan mulut dan jiwanya, sehingga dia tidak akan pernah melakukan dosa yang begitu mengerikan ini. Maka saudara, dosa ini ada dosa yang mungkin bisa dilakukan hanya bagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Sebab Paulus katakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada, saudara. Kalau saudara di dalam hatimu sudah ada Roh Kudus, engkau sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, kau dimateraikan oleh Roh Kudus, kau tidak mungkin mengatakan terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada karya Roh Kudus di dalam hidupnya dia. Maka saya tidak percaya dosa ini hanya khusus untuk orang percaya, orang Kristen baru bisa melakukan ini. Tidak. Justru yang benar adalah sebaliknya.
Hari ini saya berkata kepada saudara di dalam ruangan ini dan di rumah saudara masing-masing, siapapun engkau yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, jangan lakukan dosa ini. Ini dosa yang sangat mengerikan sekali, karena sekali engkau melakukan, engkau sedang menutup pintu keselamatan bagi dirimu sendiri. Maka kesalahan kedua orang memahami siapa yang bisa melakukan dosa ini. Banyak orang berpikir, oh dosa ini adalah dosa yang hanya bisa dilakukan oleh para hamba Tuhan. Kalau kita orang awam tidak mungkin melakukan ini. Saudara, ini tafsiran yang ngawur kedua, saudara. Kenapa bisa muncul tafsiran ini? Karena mereka membaca, lihat di Matius dan Markus yang menghujat ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka kan rohaniwan. Maka dosa ini hanya mungkin dilakukan oleh para rohaniwan. Saya katakan keliru. Dosa ini adalah dosa yang universal. Dosa ini tidak mengenal strata sosial, tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal etnis. Siapapun yang belum di dalam Yesus Kristus sangat berpotensi untuk melakukan dosa menghujat Roh Kudus ini. Maka saudara-saudara, dosa ini dosa yang begitu luar biasa mengerikan. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, berarti dia ingin memberikan peringatan. Dosa ini cukup dilakukan hanya satu kali, maka engkau sedang menutup pintu pengampunan Allah di dalam dirimu. Dosa ini tidak perlu diulang-ulang, saudara. Tapi dosa ini sekali kita lakukan, itu seperti candu di dalam hidup orang berdosa. Sekali orang berdosa melakukan ini, dia akan seolah-olah ketagihan terus untuk menghujat Allah. Dan semakin dia menghujat, maka pintu keselamatan tidak akan terbuka lagi bagi dia. Saudara, setahu saya di dunia ini ada 6 negara di mana menerapkan hukum. Barang siapa yang kedapatan membawa narkoba, hukumannya adalah hukuman mati. Sebagaimana saudara memaknai hukum dan aturan ini? Kalau ada seorang kedapatan membawa narkoba lalu ketangkep, bolehkah dia ngomong, Pak ini baru sekali Pak, belum 2 kali kok. Sungguhan Pak, baru sekali ini saya bawa narkoba, jangan dihukum mati. Hukum itu mengatakan, tidak ada kesempatan kedua. Barang siapa kedapatan membawa narkoba, dia akan dihukum mati, titik. Cukup sekali dilakukan, tidak perlu kedua kali. Maka saudara, perintah atau peringatan dari Tuhan Yesus ini juga sama. Barang siapa menghujat Roh Kudus, maka ini tidak ada pengampunan bagi dia di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Tak perlu diulang 2 kali. Oh Tuhan, saya baru sekali kok menghujat Roh Kudus, belum 2 kali. Tak perlu 2 kali. Sekali kita lakukan, kita sedang menutup pintu pengampunan Allah di dalam hidup kita. Maka jangan main-main dengan satu dosa ini di dalam hidup kita. Saudara-saudara, hari ini kita telah menjelaskan apa itu dosa menghujat Roh Kudus. Siapakah yang berpotensi melakukan dosa ini? Maka saya menutup dengan aplikasi apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Apa sih yang kita bisa pelajari dari peringatan yang begitu mengerikan ini? Paling tidak ada 3 aplikasi penting yang menjadi perenungan kita. Pertama, saudara, ayat ini, perkataan Tuhan Yesus ini mengkoreksi pemikiran kita tentang kasih Allah. Saya termasuk hamba Tuhan, di mana saya berkhotbah, saya selalu mengingatkan kepada banyak gereja saat ini. Terlalu sering gereja mengkhotbahkan kasih Allah. Terlalu sering kita mendengar pengampunan dari Allah. Terlalu sering kita mengkhotbahkan tentang panjang sabar kasih Allah, sehingga jemaat keliru memahami Allah yang sesungguhnya.
Saya khawatir semakin kita mendengar banyak khotbah tentang kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah, kita semakin tidak mengenal Allah kita, saudara. Semakin saudara mengenal banyak khotbah tentang kasih Allah, semakin pemikiran kita tentang Allah menjadi salah paham luar biasa. Kenapa? Karena Allah di dalam Alkitab bukan hanya dinyatakan sebagai kasih. Allah kita Allah yang adil. Maka ayat ini menjadi koreksi bagi kita saat ini. Saudara jangan berpikir kasih Allah itu begitu luas, begitu dalam, begitu tidak ada batasnya. Kasih Allah tidak ada ujungnya. Dia Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Penyabar. Saya katakan tidak. Ayat ini menunjukkan kepada kita kasih Allah ada batasnya. Kasih Allah ada ujungnya. Maka jangan keliru menjadi orang Kristen. Kau berpikir, oh gak apa-apa, kasih Allahku penuh kasih, Maha Penyayang. Tidak. Ada satu dosa di mana Allah sendiri pun tidak bisa mengampuninya. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, khotbah-khotbah seperti ini membuat kita diingatkan kembali supaya kita kembali mengenal Allah dengan benar, dengan seutuh-utuhnya. Dia bukan sekedar Allah yang penuh kasih, tapi Dia juga Allah yang menuntut keadilan, Allah yang membenci dosa, khususnya dosa menghujat Roh Kudus. Jangan alergi dengar khotbah yang keras, jangan alergi dengan khotbah yang dalam. Khotbah-khotbah seperti inilah yang akan memberikan kebangunan di dalam dirimu. Kalau engkau cuma dengar khotbah maunya Tuhan berkati, Tuhan ampuni, Tuhan pelihara, Tuhan kasihi terus seumur hidupmu, maka seumur hidup engkau akan jadi bayi rohani yang tidak bertumbuh. Hari ini saya berkhotbah keras kepada saudara supaya kita kembali kepada pengajaran firman Tuhan yang seutuh-utuhnya. Aplikasi kedua, setelah kita mendengar khotbah ini, kita diingatkan saudara, hari ini kalau engkau dan saya sudah di dalam Tuhan, kita tidak melakukan dosa ini, itu semata-mata karena anugerah Allah di dalam hidup kita. Kita tidak lebih baik dari orang Farisi, kita tidak lebih baik dari orang ahli Taurat, kita adalah sama orang berdosa, pemberontak di hadapan Allah. Tetapi hari ini kalau Tuhan itu mengerem kita, Tuhan membuat mulut kita tidak menghujat Roh Kudus, itu semua karena anugerah Allah di dalam hidup kita masing-masing. Kita harus bersyukur untuk hal ini, karena Tuhan memilih kita, memateraikan kita, sehingga kita tidak mungkin melakukan dosa yang mengerikan ini. Ini ada prinsip aplikasi kedua. Ayat ini membawa kita tunduk kepada Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kita. Maka yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengar khotbah ini, apa yang ada di dalam hatimu? Oh, bersyukur Tuhan, saya tidak pernah menghujat Roh Kudus. Bersyukur untuk anugerah-Mu. Selesai? Tidak. Saya ingin setiap kali kita mendengar dan mengingat khotbah saya hari ini, poin ketiga ini juga penting. Ayat ini harus mengingatkan kepada kita. Keluargaku, mungkin papaku, mamaku, istriku, anakku, cucuku, siapapun. Mungkin mereka banyak yang belum mendengar Injil. Banyak di antara mereka yang belum terima Tuhan. Maka kita diingatkan oleh ayat ini, supaya kita terus juga memberitakan Injil kepada mereka. Supaya mereka jangan di dalam satu masa hidup mereka melakukan dosa yang tidak terampuni ini. Saudara mengerti maksud saya? Jangan jadi orang Kristen egois. Oh, saya pokoknya sudah tidak pernah menghujat Roh Kudus, selesai. Tidak. Lihat sekelilingmu, lihat keluargamu. Mereka banyak yang belum mengenal Tuhan. Mereka membutuhkan Kristus, membutuhkan anugerah Tuhan, supaya mereka boleh juga
tidak melakukan dosa yang mengerikan ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita telah mendengar satu khotbah. Saya harap khotbah kita hari ini boleh membawa kita lebih mengenal keutuhan firman Tuhan dengan seutuh-utuhnya. Jadilah orang Kristen yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami merendahkan hati kami kembali kepada Engkau. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, Tuhan, bahwa seringkali kami berpikir mengenal Engkau dengan cara yang keliru. Tetapi firman Tuhan telah menegur kami bahwa kasih Allah ada batasnya. Kasih Allah ada ujungnya. Dan kasih Allah bukan tidak berkesudahan bagi orang-orang yang menentang Dia. Tuhan, biarlah kami yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, berikan kepada kami hati yang peka, hati yang mau berbagi kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami, lingkungan kami, rekan kerja kami di kantor dan sebagainya. Biar Tuhan memberikan keberanian bagi kami untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.